Kalau orang munafik memperlakukan agama itu juga secara transaksional. Mana yang menguntungkan, dia akan berpihak. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam politik kita sering mendengar ada politik NPWP, ya, nomor piro wani piro. Nah, itu kan transaksional. Nah, agama oleh kaum munafik juga dijadikan sebagai alat barter. Ya, mereka ini adalah kelompok kepentingan. Mereka ini memperlakukan agama itu dengan cara apa? Memperjualbelikan agama secara transaksional. Kalau ajaran agama itu, misalnya Islam, dinilai dapat memberikan keuntungan materi kepada mereka, maka mereka akan ikut, mereka akan berpihak. Tapi bukan dalam pengertian dia akan masuk secara kafah. Ya, karena Islam mungkin memberikan apa? Memberikan hak bagi mu'allaf, ya, dengan zakat itu, atau mereka akan mendapatkan harta rampasan perang ketika kaum muslimin menang perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ma asbaha bi min ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma in asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kehidupan tentunya, dan bukan hanya nikmat kehidupan kita secara fisik, tapi kita juga bersyukur, ya, atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang hidup bukan hanya jiwa raga kita, tetapi juga insya Allah hati kita, kalbu kita, akal pikiran kita juga menjadi hidup, ya. Bahkan bukan hanya hidup mencerahkan diri sendiri, tetapi juga insya Allah dapat mencerahkan orang banyak. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu, para pimpinan, juga dosen dan karyawan UHAMKA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini, Jumat tanggal 13 Sya'ban, ya, Jumat 13 Sya'ban tahun 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 26 Maret 2021, kita kembali berjumpa dalam edisi tafsir, ya, tafsir yang ditulis oleh tafsir Quran yang ditulis oleh Lajnah Tafsir Muhammadiyah. Ya, kita akan mengkaji lebih jauh tentang ciri-ciri kaum munafik yang sebenarnya pada bulan lalu juga kita sudah sampai kepada itu, tapi kami baru menjelaskannya secara umum, ya, ciri-ciri kaum munafik, ya, karakternya sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, terutama di dalam surah Al-Baqarah ini. Persoalan kaum munafikin di dalam Al-Quran ini memang satu hal yang sangat unik, ya. Karena kaum munafikin di Mekah itu tidak ada, atau belum ditemukan fenomena nifak. Dia baru ada setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, setelah Islam ini kuat, ya. Ketika Islam masih lemah di Mekah, maka semuanya jelas-jelas yang anti, yang menentang risalah dakwah Islam itu jelas-jelas tampak terang benderang, ya. Mereka menunjukkan batang hidungnya,
Ya, secara fisik mereka menentang, ya, tanpa tedeng aling-aling. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan Islam tumbuh subur di Madinah, ya, bahkan warga penduduk Madinah berbondong-bondong bersuka cita, ya, mayoritas warga Madinah suka Aus dan Khazraj ini lalu kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, mendukung dan membela dakwah Islam ini, maka Islam ini menjadi kuat. Ya. Musuh Islam yang tadinya di Makkah, kufar Quraisy, kemudian mereka tidak lagi secara langsung menunjukkan permusuhannya karena jaraknya yang cukup jauh. Nah, setelah kaum Ansar, ya, yang disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu memiliki sifat karakter yang luar biasa. Mereka yang menempati, ya, negeri itu, mereka penduduk asli, ya, ibaratnya pribumi, ya, pribumi. Kaum Ansar ini adalah pribumi Madinah. Wal iman, mereka bukan hanya pribumi dari segi geografis dan demografi, tetapi juga mereka sudah naik derajat levelnya menjadi apa? Tabawwa'ud dar wal iman. Mereka itu tidak bedanya dengan kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dalam hal keimanannya. Jadi mereka ini sudah, ya, seperti pribumi Islam. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada istilah ini asli Islam Mekah, ya, ini Islamnya nomor 2, ya, Islam KW2 lah kira-kira, KW2 di Madinah. Enggak, semuanya sama. Mereka sudah menempatkan iman itu ke dalam jiwa dan raga mereka. Makanya disebutkan tabawwa'ud dar wal iman. Mereka menempati rumah, ya, negeri itu dan juga menempati keimanan. Jadi iman itu seolah-olah, ya, memiliki ruang. Ya, iman itu secara fisik, secara lahiriah, juga secara batiniah, secara spiritual itu seolah-olah dia memiliki ruang dan menempati sesuatu. Itulah ungkapan Al-Quranul Karim. Tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Ya, mereka berikan, mereka dermakan harta, mereka dermakan, ya, rumahnya, mereka dermakan. Bahkan ada yang menawarkan, ya, salah satu istrinya bisa diceraikan untuk diperistri atau dipersunting oleh saudaranya kaum muhajirin. Ya. Dan mereka tidak hitung-hitungan. Nah, itulah kondisi ketika Islam ini kuat di Madinah, ya, mendapatkan dukungan besar, terbesar dari sebagian besar warga Madinah yang asli di situ, ya, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Nah, bagaimana dengan yang menolak? Ya, ada yang terpaksa ikut masuk ke dalam Islam. Mereka iri dengki kepada, ya, kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Ini pendatang, ya, kelompok migran lah katakan begitu, ya. Kelompok imigran ini kemudian kok menempati posisi yang istimewa. Lah kami ini yang sudah lama di sini, yang punya kedudukan, punya status sosial, bahkan keagamaan, ya, ini kemudian mereka ini merasa tersingkirkan. Nah, itulah kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tadinya mereka ini, Abdullah bin Ubay dan gengnya ini, itu sudah bermimpi, sudah berambisi akan menjadi pemimpin tunggal di Madinah yang dapat mempersatukan Aus dan Khazraj. Tetapi kelompok atau pemimpin Aus dan Khazraj ini buru-buru mereka sudah mendengar dan menyaksikan langsung berita tentang munculnya seorang nabi di Mekkah, dan mereka berikrar, berbaiat
di Bai'at Aqabah setelah Nabi Isra dan Mi'raj, setelah Nabi berdakwah pada musim haji, ya, mereka membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali, Bai'at Aqabah ula dan yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Sampai kemudian mereka persiapkan rencana untuk kepindahan, ya, migrasi Rasulullah dan para sahabat kaum muhajirin ini ke Madinah. Nah, mereka ini barisan yang sakit hati, mereka benci kepada Islam, tapi ingin melawan secara terang-terangan tidak sanggup. Tidak seperti halnya kaum Quraisy kafir Mekkah. Ya, mereka mayoritas. Mereka lakukan segala daya upaya, ya, untuk melindungi, ya, keyakinan sesat nenek moyang mereka dengan berbagai cara, dengan intimidasi, dengan teror, dengan boykot, dengan pengucilan dan lain sebagainya. Nah, sementara kelompok yang menolak Islam ini di Madinah ini kelompok yang sangat kecil, minoritas, tetapi mereka punya strategi-strategi yang luar biasa. Ya, biasanya kelompok kecil, kelompok minoritas ini dimanapun biasanya selalu ulet, Pak, ya. Bisa dilihat, disaksikan. Ya, bahkan di negeri kita, ya, kelompok-kelompok minoritas ini memang ulet, ya, bisa masuk kemana-mana. Ya, bisa melakukan interpolasi, kemudian juga bisa melakukan penyusupan-penyusupan, ya. Bahkan juga di negeri kita ini sebenarnya tidak ada sebenarnya rasa minoritas dalam pengertian minoritas itu tertindas atau terpinggirkan. Karena apa? Karena hari raya non-muslim itu ya dijadikan hari libur nasional. Pendirian rumah ibadah juga bebas, tidak ada hambatan, tidak ada pengekangan. Bahkan mereka melakukan dakwah, ya, dalam pengertian dakwah misi keagamaannya itu juga dilakukan secara terbuka dan bebas. Ya. Bahkan ada tokoh ulama kita yang mengatakan Muslim Indonesia ini mayoritas tapi kok rasa-rasa minoritas gitu, ya. Karena ya mungkin ini kita ada kekurangan dari aspek dari sisi yang lain, bukan hanya jumlah mayoritas besar, ormas Islam juga banyak, tapi di sisi lain kita agak kedodoran ketika menghadapi berbagai macam kebijakan-kebijakan yang ada di negara Republik ini. Sampai ya, sekelas Muhammadiyah, ormas besar ini pun turun tangan hanya untuk mengkritik soal frasa agama dalam, ya, peta jalan pendidikan nasional kita. Ya, itu kan sangat memalukan. Artinya apa? Bukan berarti tindakan kita untuk mengkritisi, meluruskan itu merasa kecil atau merasa, ya, kurang pada tempatnya. Tetapi kenapa bisa di negeri yang mayoritas Muslim seperti ini, ya, yang jelas amanah Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pasal 29 undang-undang itu mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kan ada amanat konstitusional bahwa negara itu harus menghadirkan nilai-nilai keberagamaan, nilai-nilai berketuhanan dalam setiap produk kebijakan, undang-undangnya kah, undang-undang dasar sudah pasti, terutama undang-undang di level kebijakan-kebijakan yang praktis, ya, Perpu, Perpres, kemudian Permen, ya, peraturan menteri, kemudian Pergub, peraturan gubernur dan lain sebagainya. Ini harus memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai agama. Nah, apa ingin saya katakan di sini bahwa, ya, ketika, ya, kaum munafik itu yang orang kafir ini sebenarnya mereka kafir hatinya ingkar, hatinya kafir. Tapi mereka tidak kuasa, tidak memiliki, ya, sumber daya dan tidak memiliki kekuatan sosial politik ekonomi seperti halnya kaum kafir Quraisy di Makkah. Nah, maka itu mereka apa? Melakukan apa? Ya, mereka semacam ada taqiyah, ya, berkamuflase. Dia hatinya ingkar, kafir kepada risalah, ya, tetapi secara lahiriah, secara zahir mereka harus berbaur dan, ya, mengikutilah, ya, pura-pura masuk Islam. Maka itulah di surah Al-Baqarah ini mereka disebutkan, disingkap sangat beberapa cirinya banyak sekali. Bahkan
Di dalam Al-Quran ini ada beberapa surat yang diturunkan atau diwahyukan Allah untuk menyingkap makarnya atau kebusukan kaum munafik. Ada satu surat khusus di juz 28 itu namanya surat Al-Munafiqun. Ya, surat orang-orang munafik. Ya. Oh, bayangkan. Bahkan ada surat At-Taubah yang kita kenal itu namanya At-Taubah, tetapi sesungguhnya ya, At-Taubah atau yang namanya Al-Bara'ah, surah Bara'ah itu karena diawali dengan kata bara'atu minallahi wa rasulih. Ya, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin, ya, memisahkan secara total antara Islam dan syirik. Ya. Justru isi yang paling utama itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membongkar isi hati, makar dan strategi kaum munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka surat At-Taubah itu diberi nama oleh para ulama dengan nama lain, yaitu Al-Mu'abbirah, Al-Muqashqishah, dan surah Al-Fadhihah, ya, yang membongkar skandal-skandal kaum munafik. Ya, belum lagi surat-surat yang lain yang memuat ciri-ciri kaum munafikin ketika perang Badar, ketika perang Uhud, yaitu tersebar di surat Ali Imran, di surah An-Nisa. Kemudian ada lagi di dalam ciri-ciri kaum munafik itu di surah An-Nur. Rata-rata surat Madaniyah itu banyak menyinggung kaum munafikin ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam tafsir ya, Al-Qur'an yang ditulis oleh Lajnah Tafsir Muhammadiyah ini, ya, di catatan kaki nomor 12. Ya, catatan kaki nomor 12 ini menjelaskan tentang ayat 16 dan 17 ya. 15, 16, 17 itu. Ya, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, mereka udah dapat petunjuk. Datang bukan lagi apa ya? Ya, petunjuk itu mendatangi mereka, bahkan Rasulullah itu adalah sang pemberi petunjuk, Al-Hadi, karena dalam Al-Quran itu disebutkan likulli qaumin had. Ya, Rasulullah SAW itu bahkan dikatakan sebagai qad ja'akum minallahi nurun, cahaya petunjuk dari Allah. Ya, Rasulullah itu datang kepada mereka, tapi mereka ya, membeli kesesatan dengan petunjuk, ya, artinya menukar, ya, artinya penukaran. Jadi mensubstitusi, mengganti petunjuk yang datang kepada mereka, yang mestinya mereka syukuri, mestinya mereka ya, perlakukan dengan baik. Ya, bagaimana sih kalau kita dapat petunjuk, kita jalan nih tersesat, lalu kita mendapatkan petunjuk. Ya, mungkin petunjuk itu mungkin bisa berupa rambu-rambu, marka jalan, ya, petunjuk ke arah sini, atau sekarang udah nggak pakai rambu nama-nama menuju arah kemana-kemana, tapi langsung GPS. Ini udah ada GPS ya, malah kita nggak pakai, kita tukar dengan yang lain gitu. Ya, ini sangat aneh orang munafik ini. Ya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratum wa ma kanu muhtadin. Nah, Al-Quran menggunakan istilah ya, syira, ishtara itu membeli atau menjual, ya. Kemudian juga menggunakan kata tijarah, perdagangan, ya. Jadi mereka ini seolah-olah ya memperlakukan agama itu seperti halnya transaksi. Jadi kita sering mendengar ada politik transaksional. Nah, kalau orang munafik memperlakukan agama itu juga secara transaksional. Mana yang menguntungkan, dia akan berpihak. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam politik kita sering mendengar ada politik NPWP, ya, nomor piro wani piro. Nah, itu kan transaksional. Nah, agama oleh kaum munafik juga dijadikan sebagai alat barter. Ya, mereka ini adalah kelompok kepentingan. Mereka ini memperlakukan agama
Itu dengan cara apa? Memperjualbelikan agama secara transaksional. Kalau ajaran agama itu, misalnya Islam, dinilai dapat memberikan keuntungan materi kepada mereka, maka mereka akan ikut, mereka akan berpihak. Tapi bukan dalam pengertian dia akan masuk secara kafah. Ya, karena Islam mungkin memberikan apa? Memberikan hak bagi mu'allaf, ya, dengan zakat itu, atau mereka akan mendapatkan harta rampasan perang ketika kaum muslimin menang perang, ya kan? Nah, bukan mereka ikut lalu kemudian karena ada dorongan material lalu kemudian mereka menerima Islam ini secara baik, secara kafah, tidak. Itu hanya diterima secara temporer, secara sesaat saja, untuk menunjukkan keberpihakan dan untuk mengambil meraih keuntungan. Setelah dapat untung, dia lepaskan lagi keberislaman itu. Nah, itu contohnya misalnya dalam surat An-Nisa dikatakan seperti itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu An-Nisa 138 39 40. Nah, 141-nya itu mengatakan bagaimana? Alladzina yatarabbasuna bikum. Mereka ini selalu memantau, mengawasi dari luar, menunggu-nunggu saat yang tepat. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian wahai kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah, ya, qalu alam nakum ma'akum. Mereka pasti akan berkata, mereka datang. Ya, penuh sukacita dengan mata yang berbinar-binar melihat harta rampasan perang itu. Jadi matanya senang, cerah, berbinar-binar bukan karena ingin menerima Islam, tapi ingin meraih keuntungan materi duniawi. Alam nakum makum, bukankah kami ini bersama kalian juga? Ya, kan ente tahu bos, KTP kita Islam. Kan Anda tahu, kita ini sholat bareng dengan ente. Ya, kan ente tahu, kita juga datang jamaah pengajian. Ya, namanya orang munafik ya, kan menyusup dia. Masuk kemana-mana kan. Dia punya bukti-bukti fisik. Kita ini Islam juga bos, bagilah kita, ya kan. Bagi ini rampasan perang. Qalu alam nakum ma'akum. Nah itu siasatnya orang munafik. Wa in kana lil kafirina nasib. Tapi kalau orang kafir yang menang bos, qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Mereka datang kepada orang kafir. Nah, kalau tadi datang kepada orang Islam, ya minta dapat jatah rampasan perang dengan bukti-bukti, ya bukti-bukti yang bisa dibuat, ya bukti-bukti palsu, ya karena imannya juga iman yang palsu kan. Ya. Maka Allah sering mengatakan di dalam Al-Quran itu, hatta liya'lamallahu alladhina sadaqu wa ya'lamal kadzibin atau wa ya'lamal munafiqin. Itu beberapa ayat di Al-Quran sering kita lihat seperti itu. Ya. Mana yang imannya benar, mana yang dusta, mana yang mukmin sejati, mana yang munafik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mereka datang kepada orang kafir mengatakan apa? Alam nastahwidh alaikum. Bukankah kami yang dulu kami juga ikut menyokong kalian, membantu kalian. Wa namna'kum minal mu'minin, dan membela kalian di hadapan orang-orang beriman. Ya, kalau ada masalah kalian orang kafir dengan orang mukmin, kita bela kalian. Ya, kita bela kalian. Ya, soal aulia, ya, jadi pemimpin, ya kita bela kalian. Ya, bahwa pemimpin kafir yang adil, tidak korupsi lebih baik daripada pemimpin Islam tapi korupsi, kan begitu ya. Nah, itu sering kita dengar tuh gitu. Kita bela kalian, ayat suci tidak lebih tinggi daripada ayat konstitusi. Nah, kan itu pembelaannya. Ini kita bela kalian. Tapi belanya kan ada maunya. Ya. Selama ada apa? Ya, selama ada
ada amplopnya kan begitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, inilah model transaksional. Fama rabihat tijaratuhum, mereka menukar, ya, istilah Al-Quran ini istarau, menukar, membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia ganti, dia barter, petunjuk dia tinggalkan, Islam dia tinggalkan, malah dia beli kesesatan dari orang kafir. Ya, ini bahasa Al-Quran ini sangat mendalam sekali. Maka tiadalah berlaba perdagangan mereka. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu juga dalam ayat Al-Quran yang lain, surah At-Taubah, menggunakan kata-kata ishtara juga. Innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, sesungguhnya Allah membeli, ishtara itu beli. Ya, dari siapa? Dari orang-orang beriman. Ya, innallaha ishtara minal mu'minin. Membeli apa? Nyawanya. Membeli apa lagi? Hartanya. Dengan imbalan apa? Bi anna lahumul jannah. Ya, mereka kalau menyerahkan nyawanya dan hartanya untuk Allah, kepentingan agama, maka mereka akan mendapatkan imbalan surga dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ini juga ada istilah. Tapi istilah innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatilun fi sabilillah faqtulun wa'dan ali haqqan fit Taurat wal Injil, itu bermakna konotasinya positif. Allah yang membeli. Artinya apa? Ada jaminan. Kalau Allah membeli sesuatu, ya ini perumpamaan, permisalan. Ya. Orang atau yang memiliki kedudukan, kalau orang tersebut misalnya presiden atau menteri atau siapa raja, dia membeli sesuatu dari rakyat, itu pasti ada jaminan. Jaminannya pasti apa? Pasti baik, pembayarannya nggak pakai ngutang, nggak macet, ya. Kemudian bisa jadi dilebihkan gitu ya. Itu kan biasa kalau orang memiliki kedudukan tinggi itu kalau membeli sesuatu dia pasti lebihin, ya, bayarnya dilebihin, gitu ya. Dan untuk kebaikan, ya. Tapi kalau ya orang biasa-biasa saja, belum tentu. Ini masih nawar lagi, mau beli nawar, nawarnya nggak kira-kira lagi. Ya, kayak emak-emak nawar barang di Tanah Abang, ya. Ya, dibilang harganya 100.000, dia tawar 20.000. Ya, Masya Allah. Nah, kalau orang memiliki kedudukan itu uang 100.000 enggak dihitung, enggak direken, bahkan mungkin dibayarnya lebih, bisa bayar 200.000. Ya, itu kalau Allah bertransaksi dengan kita orang beriman. Nah, sebaliknya ini orang kafir ini, orang munafik ini, ya dia kafir, secara hatinya kafir. Itu dia beli kesesatan dengan melego petunjuk. Ya, dengan apa? Melepaskan petunjuk itu. Ya, sehingga apa? Ya, tidak untung lah. Fama rabihat tijaratuhum. Perdagangan mereka ini rugi. Kenapa? Ya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak kompatibel, yang tidak selevel harganya dengan apa yang dia lepaskan. Dia beli petunjuk, tapi dengan melepaskan, dia beli kesesatan tapi dengan melepaskan petunjuk. Ya, antara petunjuk al-huda dengan dolalah, dengan kesesatan, ini kan tidak level, Pak. Ini kalau orang yang berpikir, berakal, ini ya melihat ini nggak level. Anda melepaskan sesuatu yang bernilai, harganya selangit, dengan kesesatan yang harganya receh. Ya. Satu petunjuk ini, itu harganya dibeli oleh Allah dengan surga. Ya. Kesesatan kita beli ini, ya, kita dapatnya neraka. Jadi kan ini kan antara, kata orang Betawi, Arab Betawi ini bilang, bainas sama was sumur, ya, antara langit dan dasar sumur. Itu timpang sekali. Jadi rugi perdagangan mereka. Melepaskan sesuatu yang bernilai, seperti Bapak ya ingin melunaskan hutang, melunasin hutang nggak punya uang cash. Ya, kita punya utang misalnya 1 miliar, ya, nggak punya uang cash. Lalu datang
tauke, ya. Lu mau nggak lepas dari jeratan utang, dari jeratan riba, ya? Punya uang cashnya? Nggak punya. Ya udah, lu punya apa? Ada tanah di mana? Sudirman. Ah udah, itu lepas, utang lu beres. Kan rugi kita melepaskan sertifikat tanah yang ada di Sudirman yang 1 meternya 250 juta, ya. Kita punya tanah di situ 1000 meter, kalikan 250 juta berapa, Bos? Ya. Kita untuk menghapus hutang kita yang jumlahnya 1 miliar, enggak. Ini enggak sesuai dengan hitung-hitungan kita gitu. Ya. Maka ini sangat rugi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Yang ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka itu adalah ibarat orang yang menyalakan api. Ya. Istauqada nara. Falamma adha'at ma haulah. Tatkala api itu menerangi barang di sekelilingnya, apa yang terjadi? Zahaballahu binurihim. Allah memadamkan atau menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan meninggalkan mereka di dalam keadaan gelap, dalam kegelapan, dan mereka tidak dapat melihat. Ya ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, mathaluhum kamathalil ladzi. Nah, kemudian dilanjutkan di situ, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tulilah manusia seperti ini, bisulah mereka, kemudian butalah mereka itu, dan mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Ya, nanti keterangannya. Ya, nah kita lihat di sini perumpamaan api, kata ditulis dalam tafsir ini, adalah ibarat cahaya yang hak. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Jadi mereka sudah menyalakan api. Nah, kira-kira ini kalau lagi gelap, mati lampu, kita ambil korek api, kita ambil lilin, kita nyalain, ya. Atau misalnya kalau kita di luar ruang, ya outdoor, kita nyalakan, cari kayu bakar, lalu kita nyalakan api di situ supaya menerangi atau bisa menghangatkan, ya. Jadi baik di dalam ataupun di luar bisa kita nyalakan api itu kalau situasi gelap. Apa yang terjadi setelah nyala api itu? Ya. Mathalum kamathalil ladzi istauqada nara, itulah ungkapan bahwa api itu adalah cahaya yang hak. Ya, diibaratkan dengan apa? Itu adalah tamsil untuk Al-Qur'an. Sementara zulumat, gelap itu adalah ibarat kebodohan dan barang yang batil. Kilat dan petir, itu nanti di ayat di bawahnya ya. Kilat dan petir itu ibarat hujjah. Au qasayyibin minas sama'i fi zulumatu wa ra'dun wa barq, ya kan? Nah, kilat dan petir itu adalah ibarat atau perumpamaan permisalan hujjah, dalil atau bukti-bukti. Nah, coba lihat sini. Sifat orang munafik yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan imannya. Kalau saya menurut saya yang lebih tepat itu, kalau ini bahasa Lajnah Tafsir, menampakkan iman. Tapi kalau saya lebih tepat itu membahasakan menampakkan keislamannya. Ya, menampakkan keislamannya secara zahir. Padahal hati isinya bukan iman. Ya, ini sekedar keislaman saja. Karena seperti dikatakan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Orang-orang Badui, ya, orang-orang munafik mengatakan apa? Kami telah beriman. Tidak, kata Allah. Lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakanlah kami baru Islam. Baru tunduk saja. Nah, tunduknya pun dalam keadaan terpaksa. Jadi orang munafik masuk Islam, hatinya kafir. Dia masuk Islam itu tunduknya secara terpaksa. Karena Islam itu kan artinya berserah diri. Tapi keberserahan diri yang benar itu harus memicu lahirnya keimanan. Jadi keimanan dan keislaman sebenarnya menyatu. Ya, aslinya keimanan dan keislaman itu mestinya menyatu. Ya, ibarat dua sisi mata uang. Nggak bisa dibedakan. Kalau kita ambil satunya berarti kurang yang satu. Kalau ambil yang sisi ini berarti kurang yang itu. Dia harus menyatu. Tapi karena ada sifat kemunafikan, maka
dibedakan, dipisah oleh Allah. Ketika orang munafik mengatakan kami beriman, enggak, ente baru Islam. Ya. Nah, disinilah baru kita lihat ini mana yang imannya benar, mana yang imannya palsu. Ya, imannya yang benar itu iman dan Islam ini menyatu. Mestinya enggak dibedakan. Mestinya dia mengatakan ketika kami mengatakan beriman, iya kalian beriman dan berislam, itu udah nyata. Tapi ini dipisah. Itulah bahasa Al-Quran. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, itu diibaratkan orang yang menyalakan api. Setelah api itu menyinari sekelilingnya, lalu Allah padamkan cahayanya. Ketika dia melihat barang yang hak, maka seganlah ia mengerjakan cahaya barang hak itu. Jadi ketika udah dinyalain, ya, imannya, ya, cahaya Al-Qur'annya ada, ya, falamma adha'at ma haulahu, setelah cahaya itu kemudian menerangi sekelilingnya, akhirnya apa? Ya, seganlah ia mengerjakan cahaya barang hak itu, akhirnya senantiasa ia diselubungi kegelapan barang yang batil. Tidak mau mendengarkan hujah barang yang hak. Enggan melihat memikirkan dalil-dalilnya. Seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang buta, tuli, dan bisu. Atau ibarat orang kehujanan pada waktu malam gelap gulita. Ketika melihat kilat dan mendengar petir, telinganya disumbat kuat-kuat sebab takut mati. Ini adalah perumpamaan, ya, Bapak yang dirahmati Allah. Ketika dia melihat barang yang hak dan mendengarkan firman Al-Quran, dari takutnya kepada barang hak, janganlah sampai mereka mendengar dalil-dalil itu seakan-akan ia takut disambar petir. Pada saat ketika terpaksa mendengar dalil-dalil dari Al-Quran, dapatlah ia merasakan kebenaran Quran itu. Lalu merangkak-rangkaklah ia berjalan menetapi barang yang hak. Tiap-tiap ada cahaya berjalanlah ia. Kemudian setelah terasa berat memikul barang yang hak itu, tiadalah ia berani meneruskannya. Nah itu. Ini contoh ungkapan yang di dalam tafsir ini seperti itu. Jadi ketika dia merasakan, ya, awalnya mungkin dirasakan bahwa keimanan atau keberislaman itu menguntungkan, tapi lama-kelamaan mereka melihat bahwa tidak ada untungnya berislam, bahkan terasa memberatkan, ya. Jadi kebenaran itu bagi mereka terasa berat. Kenapa? Karena udah terbiasa cenderung kepada kekufuran, ya. Sudah berlumuran, ya, istilahnya itu. Kalau istilahnya Buya Safi Ma'arif itu bertungkus lumus, ya, itu bahasa apa itu saya nggak ngerti, ya, bahasa daerah sana mungkin, ya. Itu sudah senang dengan kejelekan. Ibarat apa? Ibarat laler itu dikasih yang baik-baik, yang wangi-wangi dia nggak mau. Dia maunya sampah, dia maunya yang kotor-kotor, ya. Itu udah tabiatnya, udah karakternya. Sementara kalau lebah, enggak. Lebah itu, makanya dijadikan perumpamaan bagi orang mukmin. Lebah itu selalu hinggap pada barang yang baik, mengambil intisari, menghisap yang baik-baik, ya, dan dia hinggap dimanapun tidak menyebabkan ranting atau daun, bahkan buah bunganya itu patah. Itu lebah, ya. Memang pada dasarnya karakternya baik. Nah, kita, ya, memang nggak bisa disatukan ini karakter lebah dengan karakter siapa? Lalat, ya. Laler itu istilah zubab. Dalam Al-Quran itu zubab, ya. Ini nggak bisa disatukan, ya. Yang beriman ini seperti lebah, yang munafik itu seperti lalat. Dia nempelnya maunya yang jelek-jelek aja, yang bau-bau aja, yang kotor-kotor aja, ya. Ketika dia mendapatkan cahaya yang hak, dia nggak mau. Bahkan ketika mengamalkan Islam, oke, awalnya mungkin masuk Islam, ya, siapa tahu bisa berubah. Tapi kelama-kelamaan dia merasakan apa? Merasa berat. Ternyata Islam ini, ya, memang Islam ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, kata Profesor Dr. Murad Hoffman, Islam itu adalah aqidatul ladzi yufakkir. Akidahnya, ideologinya orang yang mau berpikir. Orang kalau nggak mau mikir, nggak bisa berislam secara baik, ya. Islam itu, ya, bukan suatu hal yang remeh-temeh, bukan suatu hal yang gampang, ringan, enggak. Dia memang berat. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat, mengupgrade
derajat kita dengan keberislaman itu. Ya, dengan adanya ujian-ujian keimanan. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, semua orang yang beriman menyatakan pasti akan diuji keimanannya. Ya. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, walaqad fatannal ladzina min qablihim, itu surat Al-Ankabut ayat 3. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kami telah menguji, ya, orang-orang sebelum mereka ini. Supaya apa? Allah memisahkan, menyeleksi, menyaring mana orang-orang yang benar dalam keimanannya dan mana yang dusta. Nah, setelah orang munafik ini, ya, dia merasakan menjalankan Al-Quran atau hukum-hukum Al-Quran ini terasa berat, ya, dia tidak berani meneruskannya. Lalu tersentuh gelap pula ia mengerjakan barang yang batil sebagai adat kebiasaannya. Orang yang semacam itu kalau memang Allah menghendakinya, niscaya Allah dapat menghapuskan pendengaran dan penglihatannya. Ya. Nah, keterangan ayat ini sama dengan keadaan kita sendiri. Nah, ini. Ketika kita mengetahui kebenaran, kebaikan Islam seakan-akan hendak menetapi dengan semestinya. Tapi waktu melakukannya itu mendapat cobaan, lalu terasa berat dan sukar. Lalu mulai timbul kebingungan hati. Kita teruskan atau tidak ini? Akhirnya pun tidak berani menetapi barang yang hak tadi. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan iya ya, ini tulisannya JA. Berarti saya bacanya ya ya. Berarti ini kalau dalam bahasa Arab itu harfun nida, ya, seruan, panggilan. Ya Allah, itu maksudnya. Yang Maha Kuasa, hendaklah engkau kendaki badan kita ini menjadi orang mukmin sejati yang berani menetapi barang hak sekalipun berat dan sukar bagaimanapun juga, atau bagaimanapun jua, ya, itu bahasa zaman dulu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ya dari ketiga ayat ini kesimpulannya satu, ya, orang munafik dalam beragama itu dia melihat untung rugi, ya, perlakukan agama itu seperti barang dagangan, ya, diperlakukan secara transaksional. Kemudian yang kedua, ya, orang munafik itu, ya, karena pada dasarnya mereka memiliki karakter, ya, yang rusak karena dipengaruhi oleh kekufuran, karena kedengkian terhadap Islam, kedengkian terhadap Rasulullah SAW, kedengkian terhadap atau mereka silau dengan bujuk rayu dan upaya-upaya kaum kafir, ya, orang kafir ingin bekerja sama dengan mereka dengan imbalan-imbalan harta dunia yang banyak, lalu mereka menukar, ya, petunjuk dari Allah itu dengan kesesatan, dan itu yang membuat perdagangan mereka, transaksi mereka rugi besar, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Kalau dia mengikuti orang kafir, ya, orang kafir itu pasti rugi. Bagaimana ruginya? Dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ya, itu surah An-Nisa ayat berapa itu? Sungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi dirinya dan manusia dari jalan Allah, dari kebenaran. Apa yang terjadi? Fasayunfiqunaha. Mereka akan terus mendermakan hartanya, ya, menghabiskan hartanya, kemampuannya, sumber dayanya untuk menghalang-halangi diri dan manusia dari jalan yang hak, yang benar. Ya. Tsumma takunu lahum hasrah. Tapi kemudian ujungnya apa? Menyesal. Bukan hanya menyesal, rugi, tapi juga apa? Tsumma yughlabun. Mereka kalah. Mereka pasti akan dikalahkan oleh Allah. Umat Islam, orang beriman pasti akan menang. Meskipun mungkin kita prosesnya tertatih-tatih. Ya, sekarang
Mungkin kita merasa kok kalah terus nih, kalah terus. Enggak. Sunnatullah jalan terus, Pak. Ada atau tidak ada kita, ya, ada atau tidak ada saya dan Bapak Ibu semuanya, sunnatullah ini berjalan seperti hukum alam, tangan besi dia. Allah pasti memenangkan agama ini. Itu sudah hukum Allah yang pasti. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din. Untuk dimenangkan agama ini di atas seluruh sistem ciptaan manusia. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Walaupun orang kafir dan musyrik itu benci. Ini pasti. Cuma memang prosesnya ya tertatih-tatih kadang-kadang kita rasakan. Tapi itu sudah berjalan. Ditolak Islam ini ya dengan Islamofobia, malah Islam ini makin bangkit. Digencet ini malah ini jalan. Ini terus seperti itu. Ya, mereka infakkan ya waktunya, tenaganya, hartanya, sumber dayanya untuk menekan, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan rugi dan mereka pasti dikalahkan. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Mereka akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Demikian Allah alam. Dan yang terakhir ya, Allah membiarkan mereka dalam akan memadamkan cahaya mereka. Jadi kalau mereka ikut orang kafir, mereka akan rugi sendiri. Ya. Bahkan nanti di neraka orang munafik ini akan menemani mereka, orang kafir itu. Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannam jami'a. Ya, itu surat An-Nisa 140. Ya, Allah akan padamkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan tadi yang istilahnya dalam tafsir ini disebutkan kegelapan itu adalah kebodohan dan barang-barang yang batil. Ya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk istiqomah dalam iman, dalam Islam. Maka kita minta kepada Allah setiap hari, Pak. Ya, 17 rakaat dalam sholat fardu, belum lagi sholat sunnahnya. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Minta hidayah istiqomah ini. Ini hidayah istiqomah. Bukan minta hidayah dari nol. Kalau hidayah dari nol kita belum dapat hidayah. Kita sudah dapat nih. Tapi yang kita minta setiap hari itu dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, surat Al-Fatihah, kita minta supaya hidayah itu tunjuki kami supaya kami istiqomah di atas jalan yang benar itu. Karena godaannya banyak. Karena rayuannya banyak, karena hambatan rintangannya banyak. Kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah hati kita, wassalam. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian uraian dari Ustadz Fahmi Salim terkait dengan tafsir ayat 16 sampai ayat 18 ya, Quran surat Al-Baqarah tadi. Banyak hal yang tadi kita sudah simak dari Ustadz Fahmi Salim terkait dengan tafsir ayat ini. Tadi dijelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa fenomena orang-orang munafik ini tidak banyak dijumpai ketika Nabi berada di Mekah ya. Tapi kemudian banyak dijumpai ketika Nabi sudah berada di Madinah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahmi Salim, karena posisi Islam di Madinah itu kuat dan juga menang, jadi banyak kaum munafik di situ. Nah, salah satunya tadi disebutkan yaitu kelompoknya Abdullah bin Ubaid ya, Ustadz Fahmi Salim. Jadi mereka ini seolah-olah berada di barisan Rasulullah ya, seolah-olah masuk Islam gitu, tetapi kemudian mereka menusuk dari belakang ya. Mereka benci Islam, mereka ingkar terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW gitu. Nah ini tadi juga Ustadz Fahmi Salim menyebutkan juga bahwa karena fenomena itu munafik itu banyak terjadi di Madinah, maka ayat-ayat yang berbicara tentang kaum munafik ini memang banyak ayat-ayat yang
turun di Madinah gitu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, poin saya kira untuk poinnya Bapak Ibu sudah ada catatan masing-masing bahwa salah satu karakter yang menonjol dari orang munafik itu adalah mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, kalau istilahnya Ustadz Fahmi Salim tadi, ya mentransaksionalkan agama gitu kira-kira. Jadi memperdagangkan agama gitu. Padahal dagangan mereka itu ya tidak laku ya, atau mereka rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami membuka sesi tanya jawab atau sesi tanggapan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, mungkin bisa raise hand atau bisa langsung mengaktifkan juga bisa audionya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Aminah Alisa ya. Ya. Kami persilakan Bu, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pagi ini udah banyak Ustadz beredar video-video vaksin yang baru datang lagi Ustadz, vaksin AstraZeneca. Berarti vaksin itu mengandungi bahan-bahan minyak babi. Yang saya herankan Ustadz dan bingung sekarang ini, mengapa sebagian ulama kita di Jawa Timur kok bisa menerima suntikan vaksin itu dan sudah disuntikkan Ustaz. Mengapa mereka tidak bisa bersuara untuk menghindari dari suntikan? Apakah ini termasuk darurat Ustaz? Kata mereka, kata ulama yang disuntik itu, ini kalau darurat boleh-boleh saja vaksin yang mengandungi babi untuk masuk ke darah umat Islam. Ya. Ingin yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz dalam hal ini dan mohon penjelasannya dan apa hukumnya Ustaz? Ya, vaksin tersebut. Terima kasih. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibunda dari mana Ibunda? MSC Rumah Sakit Islam Sukapura, Jakarta Utara. Ya, terima kasih. Bunda. Mamanya Dr. Vivi. Ya, makasih. Kita tampung dulu, mungkin Ustadz Fahmi satu lagi barangkali, Bapak Ibu silakan. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Oke, karena pembahasannya tentang munafik, jadi ini mungkin pada apa gitu ya. Ini termasuk munafik juga Ustaz. Ya baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan nanti sembari mungkin nanti ada yang menyampaikan tanggapan, kita minta dulu Ustadz Fahmi Salim menanggapi ya tadi pertanyaan dari Ibunda Aminah Alisa. Nah jadi ini terkait simpang siur ya, terkait pendapat mungkin lebih ke majelis ulama ya terkait dengan vaksin tadi ya Ustadz. Kami persilakan Ustaz Fahmi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu Aminah ya. Bu Aminah. Ya benar. Ini Ibu Aminah ini semangat ya. Ini tampilannya milenial. Pakai Alhamdulillah. Jiwa muda. Kalah saya itu Ustaz. Kalah. Orang Jakarta Utara Ustaz, preman. Iya. Ustaz Amirullah kalah nih. Ya, baik. Masalah vaksin ya. Jadi vaksin Sinovac yang kemarin kita pakai pertama dan sudah difatwakan halal oleh MUI, ya, itu adalah yang tidak menggunakan intifak dari zat babi atau tripsin babi dan tidak termasuk najis yang mughallazah. Ya. Ada juga ya kalau vaksin Sinovac itu dia menggunakan inang untuk pembiakan sel-selnya itu dengan monyet hijau. Dengan monyet kerah hijau Afrika ya, kerah hijau Afrika. Nah, itu pembiakan, nah itu najisnya mutawassithah. Ya, memang kalau dalam fatwa MUI yang ditolak itu vaksin obat-obatan itu adalah kalau dia ada intifa
bukan komposisinya ya, bukan komposisi. Kalau komposisi sudah pasti haram, sudah jelas haram. Kalau dia pakai bahan-bahan dasar pembuatannya dan termasuk komposisinya itu ada bahan babi, itu udah jelas semua haram. Nah, yang diharamkan oleh MUI bukan hanya penggunaan bahannya, tetapi intifa, menggunakan, memanfaatkan tripsin dari babi sebagai alat pembiakan sel-sel antibodi. Itu sudah diharamkan menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat, fatwanya itu jadi begitu. Intifa, makanya istilahnya intifa, bukan lagi penggunaan bahan baku, tapi dia sebagai media ya. Itu kan inang itu sebagai media ya. Nah, kalau medianya tripsin babi, meskipun nanti setelah ya jadi vaksin itu sudah dibersihkan, Bu. Ini yang saya dapat dengar dari para pakar vaksinologi itu atau pembuatan vaksin itu semua, termasuk AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya, itu semua itu meskipun dia dalam pembiakan selnya itu menggunakan media dari zat yang haram, dia ketika jadi vaksin sudah dimurnikan, sudah dibersihkan. Ada tathhir syar'i. Betul. AstraZeneca mengatakan kami tidak menggunakan bahan babi, komposisi babi itu nggak ada dalam vaksin yang ada sekarang. Memang betul. Tapi ketika dia membuat, pembiakannya itu pakai sel atau tripsin babi sebagai pembiak. Nah, setelah itu disucikan, dimurnikan. Ya. Memang tidak masalah ketika dia sudah jadi itu murni. Tapi bagi MUI, ketika dia memurnikan, sebelumnya itu pakai intifa dari bahan baku yang mengandung zat babi, itu sudah haram. Makanya MUI tidak meneruskan lagi. Nggak perlu datang ke pabriknya, cara produksinya. Karena sudah ada data bahwa dia menggunakan intifa dari bahan baku babi. Meskipun nanti setelah itu dibersihkan, dimurnikan, apalah istilahnya. Beda dengan yang Sinovac itu. Karena dia dari kera hijau Afrika, ya. Itu najisnya itu bukan mughalazah, dia mutawassithah. Ya, dan itu tidak masuk kategori intifa dengan babi. Jadi ini masih ditolerir. Makanya difatwakan halal. Karena sama-sama setelah itu disucikan, tathhir syar'i semua sudah dimurnikan. Oke ya. Nah, bagaimana dengan MUI Jawa Timur? Ya, fatwa MUI Jawa Timur itu mengatakan enggak masalah, ya, karena sudah dibersihkan. Boleh-boleh saja. Ya, boleh karena itu sudah dibersihkan. Dia melihatnya tidak sama dengan perspektif MUI Pusat. Ya, kalau MUI Pusat itu intifa dengan babi itu haram. Ya, meskipun nanti produk hasilnya sudah dibersihkan dari unsur babi. Ya, tapi bagi MUI Jawa Timur, saya nggak tahu ya. Kemarin saya telepon salah satu ketuanya yang sebelumnya adalah Sekum MUI Jawa Timur ya, Ustadz Ainul Yakin. Saya telepon, ini gimana Kiai? Kok fatwa MUI Jatim ini kok begini? Iya, itu karena dia melihat hasilnya. Hasilnya itu sudah disucikan. Ya, hasilnya sudah dimurnikan, udah nggak ada unsur babinya lagi, gitu loh. Makanya itu bagi mereka itu bisa dipakai. Nah, kalau MUI Pusat fatwanya itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada intifa, proses sebelumnya dia menggunakan babi. Meskipun setelah itu dimurnikan, disucikan gitu. Nah, tambah lagi ada alasan darurat. Ya. Dan jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, seperti keterangan dari AstraZeneca, itu bahan akhir, produk akhir vaksinnya memang tidak tercampur lagi dengan babi. Hanya proses pembuatannya, inangnya pertama itu. Ya. Jadi semuanya produknya, makanya dia diterima di negara-negara muslim lain. Ya, seperti Arab Saudi, Kuwait, kemudian di mana di Emirat, Mesir, itu menerima vaksin AstraZeneca. Ya, nggak masalah. Karena dalam mazhab Hanafi selain Syafi'i itu masih boleh mengintifa dengan babi, sebab dia nanti diistihalah, sudah bermutasi, sudah dibersihkan dari zat yang haram, itu sudah nggak ada sama sekali.
Ya, jadi kebolehannya letaknya di situ, Bu, ya. Nah, bukan karena hukumnya? dia memakan satu atau memasukkan satu cairan yang di situ ada unsur babi. Udah nggak ada, itu udah nggak ada. Sudah dimurnikan, udah nggak ada. Nah, yang hukumnya bermasalah halal. adalah ketika proses pembuatannya itu pembiakannya itu melalui sel tripsin babi. Jadi itu ikhtilaf ulamanya di situ. MUI tetap mengharamkan, yang Jawa Timur membolehkan. Saya kira itu ya. Ya. Nanti Ustaz nih, April disebarluaskan itu termasuk lansia-lansia akan disuntik. Maksud saya juga itu akan disuntik nanti. Kalau tidak yakin ya karena dia menggunakan intifa dari bahan pada saat proses pembuatannya itu dari bahan babi, kita merasa tidak nyaman, tidak yakin, ya nggak usah pakai vaksin itu. Ya, pakai vaksin yang sudah dinyatakan halal saja. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Begitu ya. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, penjelasan yang saya kira sangat bagus dari Ustadz Fahmi Salim ya, menjelaskan sekaligus perbedaan pendapat terkait dengan itu. Kita boleh bersikap, memilih gitu, apakah mau menerima atau tidak. Tetapi tadi Ustadz Fahmi Salim sudah menjelaskan bahwa negara-negara ya selain Indonesia juga negara-negara Muslim juga tidak menolak ya vaksin itu gitu, dengan pandangan tadi ya bahwa sudah dibersihkan jadi tidak ada lagi unsur babinya. Bapak Ibu kami persilahkan, masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Satu saya. Nah ini memang subuh ini kita dikuasai oleh ibu-ibu ya. Nah kita persilahkan ke Bunda Rahmiati. Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Ustadz atau ke Pak Fajri juga boleh ya. Saat ini di grup-grup diminta kita mendaftar untuk divaksin di Muhammadiyah karena jatahnya ada 5.000. Saya belum mendaftar karena saya ragu mendengar cerita yang di Jawa Timur itu. Apakah vaksin yang digunakan ke kita yang di Muhammadiyah sama dengan itu atau bagaimana ya Pak? Mungkin pendek aja pertanyaan saya itu. Ya, demikian. Ya, terima bisa kasih. ditanyakan ke PWM atau ke pimpinan pusat itu vaksin jenis apa yang digunakan. Kalau di DKI setahu saya masih pakai Sinovac. Ya, Saya juga ragu Ustadz bulan April ini. Ya, di MUI sebab suntikan kemarin kedua saya sudah April, selesai Ustaz. 2 tahap di MUI. Ya, karena saya daftarnya di MUI bukan di PP. Kalau PP Menteng sama Jogja saya nggak tahu itu jenis vaksinnya apa. Tapi kayaknya masih Sinovac itu. Ya, karena itu dosis masih kloter yang pertama kemarin yang tiba pada bulan Januari. Ya, kalau yang Jawa Timur ini yang kloter baru ini yang AstraZeneca itu. Tapi ya negara-negara Muslim lain sudah menerimanya. Artinya apa? Situ sudah ada proses pemurnian penyucian. Karena memang, tapi ya kalau saya sendiri ya kurang nyaman karena dia pernah menggunakan inangnya itu. Iyalah, walaupun pemurnian Pak, ya tetap babi namanya. Ya, karena dia pernah haram. Ibaratnya di bejana ya, bejananya itu haram. Nah, lalu kemudian dibersihkan ya. Ya paling tidak masih ada ikutan bawaan-bawaannya lah dikit-dikit gitu ya. Benar Ustaz. Nah, jadi kita lebih baik meninggalkan yang subhat kalau masih ragu. Dak ma yuribuka ilama la yuribuk. Kan begitu perintah Rasulullah. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Demikian wallah. Al yakin la yuzalu bisyak. Kalau kita yakin ya dengan sesuatu hukumnya sudah jelas ya, itu nggak bisa ya, itu tidak akan hilang karena keraguan-raguan ya, demikian wallah. Ya, vaksin akan mengalir terus di darah kita ya Ustaz. Iya. Bukan mengalir ya sebenarnya, dia itu membentuk antibodi sebab dia nanti bukan lagi jadi cairan sih sebenarnya. Oh gitu ya Ustaz. Ya, dia antibodi nanti. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah jam 6.20,
Tentu Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, tapi karena waktu kita sudah selesai, barangkali ada closing dari Ustadz Fahmi Salim terkait dengan materi atau tema kita pada subuh kali ini menyangkut tafsir ayat 16 sampai 18 yang sudah dijelaskan tadi untuk para jemaah dalam subuh kita. Pada Ustadz Fahmi mungkin untuk penutup. Saya kira sudah cukup jelas, sebab tidak ada yang bertanya tentang tema spesifik. Ada dua kemungkinan, sudah sangat jelas atau tidak paham sama sekali. Tapi saya yakin semuanya paham sudah. Insya Allah. Iya. Ya, baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim, ya, ulama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu Bapak Ibu sudah punya catatan, sudah punya kesimpulan, ya. Penjelasannya juga sangat jelas tadi terkait dengan tafsir ayat 16 sampai ayat 18 yang kita bahas, ya, tentang siapa itu orang munafik, ya, ciri-ciri dan karakternya tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita dapatkan, uraian dari Ustadz Fahmi Salim, mudah-mudahan bisa menjadi pegangan hidup kita dan bisa kita amalkan, dah. Mudah-mudahan kita tidak seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi, ya, orang-orang munafik yang digambarkan di ayat tadi. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kalam subuh kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya sebagai moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.